Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang menghindari akhlak tercela dengan materi yang terdiri dari anania, putus asa, godob, dan tam. Yang pertama adalah anania. Anania disebut juga sebagai egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Anania termasuk penyakit hati dalam hati. Apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong. Firman Allah dalam surat Luqman ayat 11. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Semua penyakit pasti mendatangkan bahaya, begitu juga sifat anania. Adapun bahaya yang ditimbulkan dari perilaku anania adalah menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan oleh orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang ketujuh, sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Yang terakhir adalah berdosa kepada Allah karena Islam melarang sifat anania. Selanjutnya adalah putus asa. Putus asa adalah sikap dan perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal dan tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Putus asa berarti habis harapan, tidak ada harapan lagi. Penyebab seseorang putus asa biasanya karena terjadinya kegagalan yang berulang kali dalam mencapai cita-cita dan pengharapan sesuatu. Orang yang putus asa berarti kehilangan gairah. Putus asa biasanya diikuti dengan sifat yang masa bodoh. Dampak negatif dari putus asa yaitu merugikan diri sendiri karena membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Susah untuk mencapai kemajuan karena tidak berani berbuat, khawatir mengalami kegagalan lagi. Ciri-ciri orang yang putus asa. Yang pertama adalah bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dalam suatu usaha. Yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Yang ketiga, tampak murung dan tidak memiliki gairah untuk berusaha lagi. Yang keempat, mudah terpancing emosinya sehingga cepat marah walaupun dengan sebab yang kecil saja. Dan cara untuk menghindari diri dari putus asa yaitu merenungi kegagalan yang dialami orang lain sehingga dapat memperoleh perbandingan dari pengalaman pahit orang lain. Selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar atas persoalan yang dihadapi apabila dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah godob. Godob berarti marah. Godob termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah sebagai orang Islam harus pandai menahan marah. Orang yang bisa menahan marah tergolong orang yang muttaqin. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya marah itu dari setan, dan sungguh setan itu dijadikan dari api, dan sungguh api itu dapat padam dengan air. Jika seseorang kamu marah, bersegeralah berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud. Akibat buruk dari sifat marah antara lain, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, sikap godob dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Yang ketiga, tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Yang keempat, dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Yang kelima, jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Selanjutnya adalah tamak. Secara bahasa, tamak berarti rakus. Sedangkan menurut istilah, tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Perilaku orang yang tamak. Orang yang tamak senantiasa lapar dan dahaga dalam kehidupan dunia.
Makin banyak yang diperoleh dan menjadi miliknya, semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Munafikun ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang kemudian akibat buruk sifat tamak. Yang pertama, tidak pandai bersyukur. Yang kedua, terlalu cinta harta. Ketiga, menghalalkan segala cara, menimbulkan permusuhan dan perpecahan, menimbulkan penyesalan diri. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini. Saya harap kalian bisa memahami materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.